Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah proyek rancang bangun, yakni Bapak Widi Aryadi dan juga Bapak Kris Swanto. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil ide untuk tugas mata kuliah proyek rancang bangun. Di sini kami mengambil judul yakni perancangan mesin automatic sand mixer untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas campuran pasir. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada Helmi Ahsinul Wildan dengan NIM terakhir 58. Lalu selanjutnya ada saya sendiri dengan NIM terakhir 90. Lalu ada Rangga Putra Prakasa dengan NIM terakhir 93. Dan selanjutnya ada Muhammad Zayan dengan NIM terakhir 99. Selanjutnya kami akan membahas terlebih dahulu mengenai studi kasus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama yaitu ada studi kasus, kebutuhan kenapa mesin ini dibuat. Dalam proses industri konstruksi dan pengecoran, pencampuran pasir merupakan tahap penting yang memengaruhi kualitas hasil akhir. Proses pencampuran yang masih dilakukan secara manual memiliki beberapa kekurangan, seperti hasil yang tidak homogen, waktu pengerjaan yang lama, serta membutuhkan tenaga yang besar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mesin yang mampu melakukan proses pencampuran secara otomatis, cepat, dan efisien. Mesin automatic sand mixer dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menggabungkan sistem pencampuran dan penyaringan dalam satu alat. Tujuan mesin sand mixer dibuat antara lain yang pertama yaitu menghasilkan campuran pasir yang homogen, yang kedua meningkatkan efisiensi waktu pencampuran, yang ketiga mengurangi tenaga kerja manual, yang keempat mengotomasi proses pencampuran pasir, dan yang terakhir menghasilkan desain mesin berbasis CAD yang dapat direalisasikan. Selanjutnya yaitu ada cara kerja mesin. Yang pertama yaitu gerakan mesin. Mesin automatic sand mixer memiliki beberapa jenis gerakan utama, yaitu gerakan rotasi dari motor listrik sebagai penggerak utama, gerakan putar pada poros atau shaft, gerakan pencampuran oleh blade, yang terakhir gerakan aliran material akibat gravitasi melalui hopper dan saluran. Yang kedua yaitu proses bekerjanya mesin. Yang pertama, pasir dimasukkan ke dalam hopper bagian atas atau upper hopper. Yang kedua, material turun ke bagian penyaringan atau nets. Yang ketiga, motor dihidupkan untuk menggerakkan sistem pengaduk. Yang keempat, blade berputar dan mencampur pasir. Yang kelima, pasir tersaring dan tercampur secara bersamaan. Yang keenam, material turun ke lower hopper. Dan yang terakhir, hasil akhir keluar melalui output tray. Selanjutnya ada elemen-elemen yang menyusun mesin automatic sand mixer. Mesin ini terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu rangka atau frame sebagai penopang utama, hopper sebagai tempat masuk material, lower hopper sebagai penampung sementara, motor listrik 2 kilowatt PLDC sebagai penggerak, fan blade sebagai pengaduk, poros atau shaft sebagai penerus putaran, konektor dan link sebagai penghubung mekanisme, net atau screen sebagai penyaring pasir, output tray sebagai tempat keluaran pasir. Yang selanjutnya yaitu desain mesin. Desain mesin yang dibuat merupakan automatic sand mixer yang menggabungkan proses pencampuran dan penyaringan dalam satu sistem. Mesin ini bekerja dengan prinsip kombinasi antara gaya gravitasi dan gaya gerakan rotasi. Material pasir dimasukkan dari bagian atas, kemudian diproses melalui sistem penyaringan dan pencampuran, lalu dikeluarkan pada bagian bawah. Desain ini difokuskan pada efisiensi proses, kemudahan penggunaan, serta kesederhanaan mekanisme agar mudah direalisasikan. Yang pertama, yaitu ada small pulley, mohon maaf. Small pulley berfungsi untuk mentransmisikan daya antar poros melalui sabuk sekaligus mengatur arah gerak dan kecepatan putaran. Karena ukurannya kecil, puli ini umumnya menghasilkan putaran yang lebih cepat dibandingkan puli besar, serta membantu menjaga ketegangan sabuk agar sistem tetap stabil. Yang kedua ada motor for fan.
Motor fan berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran baling-baling, sehingga menghasilkan aliran udara. Aliran udara ini digunakan untuk pendinginan, ventilasi, atau sirkulasi udara pada berbagai sistem, seperti mesin, ruangan, maupun peralatan industri. Selanjutnya ada net. Fungsi net atau jaring adalah sebagai pembatas, pelindung, atau penahan suatu objek agar tidak keluar atau masuk ke area tertentu. Dalam berbagai penggunaan, net juga berfungsi untuk menyaring, menangkap, atau mengamankan benda seperti pada perikanan maupun sistem pengaman. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada screw. Fungsi screw sendiri atau skrup adalah untuk mengikat atau menyatukan dua atau lebih komponen agar tetap terpasang dengan kuat. Selain itu, skru juga dapat digunakan untuk mengatur posisi atau mengubah gerak putar menjadi gerak lurus pada beberapa mekanisme. Selanjutnya ada lower hopper. Lower hopper berfungsi sebagai wadah penampung material pada bagian bawah sistem yang menyalurkan bahan secara terkontrol ke proses berikutnya, sekaligus membantu menjaga aliran material agar tetap stabil dan tidak tersumbat. Selanjutnya ada link. Fungsi link adalah sebagai penghubung antar komponen dalam suatu mekanisme untuk meneruskan gerak dan gaya dari satu bagian ke bagian lainnya, sehingga sistem dapat bergerak sesuai yang diinginkan. Selanjutnya ada upper hopper, berfungsi sebagai wadah penampung awal material pada bagian atas sistem yang mengatur aliran bahan masuk ke proses berikutnya secara terkontrol, sehingga distribusi material menjadi lebih merata dan stabil. Part selanjutnya ada konektor yang berfungsi sebagai penghubung antar komponen dalam suatu sistem, baik untuk menyalurkan daya, sinyal, maupun aliran tertentu, sehingga memastikan semua bagian dapat bekerja secara integrasi dan efisien. Selanjutnya ada frame atau rangka, berfungsi sebagai rangka utama yang menopang dan menyatukan seluruh komponen dalam suatu sistem atau mesin sehingga memberikan kekuatan, kestabilan, dan menjaga posisi setiap bagian tetap sesuai desain. Dan selanjutnya ada frame net yang berfungsi sebagai rangka penopang jaring net yang menjaga bentuk dan posisi jaring tetap stabil sehingga dapat bekerja dengan baik sebagai pembatas, penyaring, atau pengaman dalam suatu sistem. Berikutnya ada fan blade. Fan blade berfungsi sebagai komponen yang berputar untuk menghasilkan aliran udara dengan cara mendorong atau menarik udara, sehingga digunakan untuk proses pendinginan, ventilasi, atau sirkulasi udara dalam suatu sistem. Next. Part selanjutnya ada big pulley yang berfungsi untuk mentransmisikan daya melalui sabuk sekaligus mengatur kecepatan putaran, di mana ukurannya yang lebih besar biasanya menghasilkan putaran lebih lambat, namun dengan torsi yang lebih besar, serta membantu menjaga kestabilan sistem. Dan part selanjutnya ada dua kWBLDC motor, yaitu berfungsi sebagai penggerak utama yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan efisiensi tinggi, menghasilkan putaran yang stabil, torsi besar, serta tingkat kebisingan rendah, sehingga cocok digunakan untuk berbagai aplikasi seperti kipas, mesin industri, dan sistem otomatisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rangga. Yang selanjutnya, ini merupakan desain yang menggambarkan sebuah mesin pengolahan material yang tersusun dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Rangka atau frame berfungsi sebagai struktur utama yang menopang seluruh bagian mesin agar tetap stabil selama proses operasi. Pada bagian atas, terdapat hopper yang digunakan sebagai tempat masuknya material sebelum diproses lebih lanjut. Material kemudian dialirkan ke bagian bawah melalui mekanisme tertentu dalam sistem. Sebagai sumber penggerak utama, digunakan motor BLDC berdaya 2 kW yang mentransmisikan energi melalui sistem puli atau sabuk. Energi ini dimanfaatkan untuk menggerakkan komponen seperti skru atau fan yang berperan dalam proses pemindahan atau pengolahan material. Selain itu, keberadaan fan blade menunjukkan bahwa mesin ini juga dilengkapi dengan sistem aliran udara
yang kemungkinan berfungsi untuk pendingin atau membantu proses pemisahan material. Secara keseluruhan, desain ini menunjukkan sebuah sistem mesin yang bekerja secara mekanis dan kontinu dengan integrasi antara sistem penggerak, aliran material, dan aliran udara untuk mendukung proses pengolahan yang efisien. Lalu yang selanjutnya ada prinsip kerja dan analisis mesin. Prinsip kerja sekaligus analisis dari mesin yang dirancang. Dari sisi keunggulan, desain mesin ini mampu menggabungkan proses pencampuran dan penyaringan dalam satu sistem, sehingga operasinya menjadi lebih efisien. Selain itu, mekanisme yang digunakan relatif sederhana, sehingga memudahkan dalam proses perakitan maupun perawatan. Penggunaan motor listrik juga menjadi nilai tambah karena mampu bekerja secara efisien sebagai penggerak utama. Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan pada desain ini. Mesin belum dilengkapi dengan pelindung atau cover untuk aspek keamanan, belum menggunakan sistem kontrol otomatis, serta belum dilakukan analisis lebih lanjut terkait getaran dan kekuatan struktur rangka. Yang penting untuk memastikan keandalan mesin dalam jangka panjang. Untuk alur kerja mesin sendiri, proses dimulai dari material pasir yang dimasukkan melalui hopper bagian atas. Selanjutnya material akan diproses pencampuran dan penyaringan di dalam sistem. Motor listrik berperan dalam menggerakkan blade untuk mencampurkan pasir secara merata. Setelah proses tersebut selesai, material akan turun ke lower hopper dan kemudian keluar melalui output tray sebagai hasil akhir dari proses tersebut. Next. Yang selanjutnya ada perancangan elemen mesin. Perancangan elemen-elemen utama pada mesin yang dikembangkan meliputi beberapa komponen penting, yaitu ada poros atau shaft sebagai penerus daya, lalu ada sistem transmisi seperti puli atau gear yang berfungsi untuk menyalurkan putaran, lalu ada blade atau pengaduk untuk proses pencampuran, lalu ada rangka mesin sebagai penopang struktur, serta hopper dan sistem aliran material untuk mengatur masuk dan keluarnya bahan. Dalam perancangannya, digunakan beberapa rumus teknik sebagai dasar analisis. Yang pertama ada daya motor yang dihitung menggunakan persamaan P sama dengan 2PNT per 60. Lalu selanjutnya untuk menentukan besar torsi yang bekerja pada sistem digunakan hubungan T sama dengan P dikali 60 per 2PN. Lalu untuk perancangan diameter poros dilakukan agar mampu menahan beban puntir dengan menggunakan persamaan D sama dengan 16T per PR pangkat sepertiga. Sedangkan pada sistem transmisi puli, hubungan antara putaran dan diameter puli dinyatakan dengan N1D1 sama dengan N2D2. Melalui penggunaan rumus-rumus tersebut, setiap elemen mesin dapat dirancang secara tepat sesuai dengan kebutuhan kerjanya, sehingga menghasilkan sistem yang efisien, aman, dan mampu beroperasi secara optimal. Baik, terima kasih dari teman-teman semuanya. Mungkin berikut rancangan ide kami pada tugas mata kuliah proyek rancang bangun ini, yang dimana kesimpulannya di sini kami menyampaikan mulai dari ide, lalu studi masalah, dan juga ada perhitungan elemen-elemennya, namun juga terdapat keterbatasan dan juga keunggulan dari ide yang kami sampaikan di sini, yang dimana itu dapat diteliti lebih lanjut lagi. Mungkin sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.